wabarakatuh. Salam, sahabat dukun digital. Ini malam ini kita lagi silaturahim ke salah satu sahabat dukun digital. Ini di sini ada sebelah kiri ini ada Ang Indra. Ang Indra. Ini biasa nih yang punya tempat Opik. Dan kita ini juga punya sahabat nih, praktisi terhebat nih pada zamannya nih, Kang Acep. Nah itu udah biasa nih bos kita nih. Oke. Nih Kang Arif. Kalau saya biasa nih bandar sapi. Bandar sapi. Nih kita mau menguak misteri yang fenomena di masyarakat, yaitu penarikan uang gaib. Gitu. Sebenarnya seperti apa uang gaib itu? Ini ada kawan kita kebetulan mengalami hal seperti itu dan punya pengalaman seperti itu. Ya nanti yang teman saya yang bercerita, jangan saya. Ya gimana nih? Nah, coba kasih ini nih ya, pengalaman pribadinya tentang hal itu gimana? Harus cerita aja apa gimana mas? Ya terserah. Sekarang kan kondisinya kan ekonomi. Ya. Nah dampak COVID ya. Ya. Jadi sekarang lagi tren lagi nih. Tren lagi orang kan susah dapat uang, sekarang jalan pintas seperti gimana nih penarikan takarur atau uang seperti itu. Ya, ini penggandaan uang ya. Karena ekonomi sekarang lagi ini ya. Ya lagi down. Bisa jadi kan mungkin banyak sekarang mungkin gitu ya. Ya mungkin bisa jadi bermunculan kembali. Iya betul. Bang Acep gimana nih sebagai pernah ini nggak? Pernah ada pengalaman satu kali mungkin atau beberapa kali gitu. Ya. Ini promotor bos. Karena ini pelaku praktisinya gitu alami. Ya pastilah ya. Jadi kita minta buat cerita gitu loh, dongengnya seperti apa gitu yang pernah dialami. Ya kalau kata orang-orang sih, kalau kebanyakan orang yang dia menggeluti atau menelusuri jalan seperti itu, mereka mempunyai. Suka ditanya masa itu dari mana sih asal usulnya nih? Kan nggak mungkin yang namanya jin atau sebangsanya itu kan mencetak uang nggak mungkin. Nah usulnya dari mana? Kebanyakan mereka mungkin beranggapan dari para leluhur yang dulu pernah menjaga harta-harta di zaman kerajaan. Kan dulu nggak ada uang. Sekarang juga kan pasti lain gitu. Nah, mereka meyakini hal seperti itu. Cuma ya kebanyakan dari mereka yang mengambil perjalanan seperti ini sih nggak terlalu banyak membuahkan hasil ya, karena banyaknya kan apalagi zaman seperti ini yang orang tuh selalu berpikir bagaimana caranya saya untuk instan mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Nah, gitu. Jadi banyaknya penipuan gitu. Cuma ada beberapa yang pernah saya alamin gitu, yang pernah saya alamin tuh dulu ada beberapa kalau bilang sesepuh ya atau orang tua gitu ya. Orang tua gitu, orang tua dulu gitu yang masih memakai adat-adat terdahulu ya, beberapa ada yang pernah saya saksikan itu bahwa mereka oh iya benar terbukti. Cuma yang jadi pertanyaan sama saya gini doang, kok kenapa uang tersebut nggak bisa dipakai gitu? Alasannya karena belum ada registrasi dari perbankan gitu. Seperti itu alasannya ya. Cuma ya Allah alam. Cuman kan kita berpikir ilmiah apa hubungannya ya registrasi dari bank saja ke bank negara ya gitu ya. Gitu. Kan logikanya kemana gitu. Oh jadi pernah ngalamin ya bahwa kenyataan itu benar ada gitu. Ada. Apa pakai ritual dulu nggak gitu? Nggak tahu sih, saya nggak tahu apakah itu pakai ritual atau enggak gitu ya. Cuma ya saya alami saya itu sih ya pernah ada riba aja gitu. Ada riba dan pernah membawa gitu. Karena sempat beberapa item-itemnya yang pernah saya bawa dititipin juga ke beliau. Tapi saya uang itu nggak laku gitu ya. Ada yang saya nggak laku gitu. Seperti kayak nih uang keluar banyak uang asing ya. Banyak yang saya titipin Opik ya, uang asing. Opik ya. Ternyata pas ke changer malah nggak lada. Ternyata ini
pelaku gaib yang sempurna ya sebenarnya. Kalau nggak salah ini korban juga ya, pernah ya? Anda pintar. Pernah juga Taufik ya, waktu itu pas mau ke warung, pakai uang itu jadi daun, si ubur-ubur nggak pernah nggak? Alhamdulillah, Nggak pernah ya? Kayak dibelanjain ke warung tuh kan di daun. Ubur-ubur itu belanjanya banyak ya. Enggak ya, nggak siap-siap ya. Ubar-ubar teh nganyuk teh mayang. Karena itu benar-benar ke warung karena nggak bayar. Utang di warungnya. Itu uang gue bukan ya. Tenang lah kalau masukan. Nah, ini juga nih, sahabat kita nih suka kesurupan gaib nih. Katanya pernah punya pengalaman gitu juga nih, Angindra nih. Gimana Angindra, cerita Angindra? Kalau kesurupan mah Nggak sampai seperti itu. Oh, nggak sampai seperti itu. Terus gimana? Suka berhubungan dengan bangsa jin, narik-menarik katanya. Barangkali pernah narik uang gaib gitu? Enggak. Kalau menurut pengalaman saya sih enggak. Nggak pernah. Bukan nggak pernah, justru memang nggak ada kalau misalkan uang enggak. Dibilang uang enggak itu nggak ada. Nggak ada ya? Karena memang dari asal muasalnya pun uang dibikinnya pasti sama orang kan. Oh, gitu. Bukan sama jin. Seperti itu. Biasa. Cuman mungkin kalau dulu, zaman dulu, kalau menurut saya nih zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nitipin uang mungkin ada di bank atau di mana. Yeah. Kalau dulu kan nggak ada bank, Yeah. ya mungkin untuk mengamankan uang tersebut disimpannya ya mungkin di dunia gaib mungkin seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi gaib itu cuma ketitipan doang. Ketitipan aja. Gitu. Belum sempat keambil lagi si penitipnya itu udah meninggal. Oh, Nah orang berlomba-lomba buat bisa ngambil uang itu begitu. Cuma begitu doang kalau menurut saya. Oh, menurut Angindra gitu. Ini Kalau menarik hati perempuan bagaimana? Oh, tuh. Gimana tuh? Apakah ada? Oke, jadi harus satu persatu pertanyaan. Beda mas, jelasin dulu gimana nih kalau menurut Islam, di dalam dunia Islam, Islam, yang jelas secara logika atau secara ilmiahnya bahwa uang itu yang menciptakan atau yang mencetak itu ya percetakan uang peruri. Di dalam bangsa jin tidak ada yang namanya peruri jin, tetap aja dari bangsa manusia dibuat. Adapun ada seseorang yang mampu menghadirkan, yaitu nantinya penuh dengan syarat-syarat, ya ujungnya nggak boleh dibelanja, alasannya nggak bisa diregistrasi. Apa hubungannya registrasi bangsa jin dengan bank yang ada di bangsa manusia ini? Ya ada persyaratan, pasti ada persyaratan. Dan adapun kalau yang diambil pun pasti uang-uang asing yang sudah tidak laku. Gitu. Kenapa? Ya karena ya pada dasarnya bangsa manusia itu lebih cerdas daripada bangsa-bangsa jin. Karena apa ya, saya pernah bilang dalam satu video bahwa barang pusaka apapun yang sudah rongsokan itu, yang sudah tidak laku, yang tidak terpakai di bangsa manusia, berusaha diambil oleh bangsa mereka. Dan yang anehnya lagi, oleh bangsa kita, oleh bangsa manusia ini mau diambil lagi, seolah-olah menjadi itu sesuatu yang hebat, padahal enggak. Yang ada yang membuat uang adalah peruri. Yang jelas ya logikanya bahwa kita berusahalah yang real. Pakailah logika kita yang logis dalam berusaha. Ya jangan pernah tergiur dengan hal-hal seperti itu. Apalagi keadaan sekarang dalam keadaan ekonomi sulit sekali. Itu. Jadi kita harus berhati-hati karena kesempatan selalu ada. Dengan adanya kesempatan, disitulah orang jadi berbuat tidak baik. Dan disitulah pikiran-pikiran kotor, sampah-sampah spiritual itu akan keluar dari diri seseorang yang kurang baik. Gitu ya, Ang ya? Ya. Gitu. Itulah tadi penjelasan dari kawan-kawan kita, dari sahabat Dukun Digital. Pada malam ini kita bisa bersilaturahmi di daerah Ciharasos. Di mana nih, Ang Opik? Ada penjelasan lagi, Ang Opik? Nggak ada ya? Cukup. Beliau yang lebih profesional. Sudah profesional ya? Dia pernah titipan uang gaib kan? Mumpuni pengalamannya. Karena kan pernah ini Opik juga punya pengalaman ketitipan uang gaib dan menukarkan ke changer. Ini pernah. Ya, gimana ceritanya tuh? Bukan dari goib, saya. Bukan ya? Iya, dari bukan. manusia ya. Dari manusia ya. Yang uang itu hasil dari tarikan gaib gitu. Oh, Allah mungkin mungkin. saya wallahu alam. Wallahualam. Saya tidak tahu, cuman mungkin seperti itu. Tapi saya yang titip yang saya terima itu memang dari manusia. Ya. Ini Mbak. Oh, ternyata pas ditukar di changer. Ditukar di changer bisa ditukar di changer. Cuman ada bla-bla-blanya gitu. Ada verifikasinya. Gitu. Jadi Karena ada uang tersebut mungkin tidak layak atau tidak umum. tidak umum. Tidak umum untuk ditukarkan di wilayah
ini yang dikeluarkan itu pintarnya bangsa-bangsa seperti itu. Mengeluarkan uang tersebut yang memang nggak layak dan dipasarkan di layak, tapi tidak untuk memang tidak ada pasaran di bukan gitu. Itulah ya, ujung-ujungnya akhirnya nggak laku juga ya. Terlalu besar. Kalau boleh saya mau ngasih tambahan. Gimana? Misalkan ada dua kerajaan tuh, yang pernah dibilang kan, ada dua kerajaan A dan kerajaan B. Tempatnya misalkan beda negara kan, dari negara A ke negara B itu jaraknya jauh. Si negara A dia penghasil emas, begitu kan? Nah, si negara B dia pembisnis, jadi pintar cari duit. Negara B pengen beli emas ke negara A, dia bawa uang tuh nggak seperti sekarang naik pesawat, atau misalkan naik ditransfer. Kan dulu zaman kerajaan nggak ada tuh yang seperti itu. Banknya juga belum ada. Satu-satunya jalan cuma dibawa tuh pakai kereta kuda. Uang itu, uangnya segitu banyaknya dibawa pakai kereta kuda, dikawal sama prajurit sama kusir lewat hutan lah seperti itu. Nah di dalam itu pasti ada campur tangan ilmu. Buat manipulasi mata orang yang jahat di tengah jalan. Gimana caranya uang ini kalau misalkan uang ini nggak disihir lah ibaratnya, kalau nggak disihir atau nggak pakai ilmu dirubah, itu uang pasti bakalannya ke tengah jalan sama perampok. Dari negara B disihirlah dulu uang itu, mungkin pakai ayat seperti apa saya nggak tahu, pakai kalimat-kalimat apa saya nggak tahu, ilmu zaman dulu. Disihirlah dulu uang itu biar berbentuk jadi dedaunan lah, entah daun apa, misalkan seperti daun sirih lah gitu. Jadi seolah-olah penampakannya itu uang itu jadi daun sirih, dibawa di tengah jalan. Di tengah jalan mungkin ada yang, sekalipun misalkan ada yang rampok, lihat itu orang bawa daun sirih nggak mungkin mau, dilewatin aja, betul. Cuman biar cari aman di jalan. Dan nyampe ke kerajaan A, di kerajaan A, pakai ayat atau kalimat yang mungkin yang dipakai itu dirubah lagi kan, biar berbentuk kembali lagi ke wujud asal. Jadi uang lagi apa tuh kan nyampe dari negara dia di uang itu kan dibeli ke emas begitu dibawa lagi di tengah jalan, di sebelum perjalanan emas itu dirubah lagi mungkin dapat dia aman di tengah jalan. Di tengah jalan walaupun ada rampok atau apa dia nggak mau, karena lihat yang dibawanya kunyit bukan emas, sampai lah aman kan di jalan. Aman, padahal itu emas ya. Yang salah kaprahnya mungkin si prajurit yang lihat itu uang atau itu uang dan itu emas kok bisa berubah pakai kalimat itu, mungkin begitu. Ucapin itu kok daun sirih kok bisa jadi duit, pakai kalimat itu kok kunyit kok bisa jadi emas. Padahal memang aslinya emas, aslinya duit, cuman memang pakai ilmu biar aman di jalan. Mungkin dia salah kaprahnya si prajurit yang lihat atau si kusir yang lihat pembalikan itu, dicatat lah buat anak saya ke depannya. Mantranya. Kalau misalkan pengen emas dengan cara instan, cari kunyit terus baca ayat ini, mantranya dibaca ya. Kalimat ini baca. Begitupun juga uang mungkin seperti itu. Dipakai lah sampai sekarang, mungkin begitu kalau menurut saya. Jadi sahabat dukun digital, orang era modernisasi sekarang ini lebih sakti daripada orang dulu. Kalau orang dulu bawa uang takut, dia harus pakai mantra. Orang modernisasi tidak perlu pakai mantra dan tidak perlu dibawa uangnya. Cukup membawa kartu, tidak tampak uangnya, dimanapun dia bisa ngambil, asal ketemu ATM. Itu sahabat dukun digital, ini hanya sebuah wawasan. Jangan mudah terpercaya oleh apapun yang sifatnya tidak logis. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam judul yang berbeda. Salam sahabat dukun digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.